Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Imamat pasal 17 disampaikan oleh Pastor Tim. Pasal 17 merupakan awal yang baru. Mengapa saya berkata demikian? Sebab kitab Imamat dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai dengan pasal 16. Pasal 1 sampai 16 yang diutamakan yaitu perkara soal imam. Jadi banyak ketetapan itu difirmankan kepada Harun untuk mengajar orang Israel bagaimana menjadi seorang imam, cara berpakaian, dan bagaimana untuk mentahirkan diri. Imam melakukan tugasnya, apa caranya, bagaimana melakukannya. Dari pasal 1 sampai 15 di situ ada nama disebut Taurat Imam, priestly Torah, Imam Taurat. Dan di pasal ini diutamakan yaitu pentahiran imam, upacara pertahiran. Upacara pertahiran bukan berarti kamu berdosa, seperti perempuan datang haid atau habis melahirkan, atau seorang laki-laki mengeluarkan lelehan atau air mani. Di dalam upacara ini bukan dikatakan karena mereka berdosa. Allah melewatkan ketetapan-ketetapan ini untuk membangun kerajaan yang kudus atau utuhan dalam kekudusan. Dan minggu kemarin disampaikan oleh Pastor Hokit satu yang utama, yaitu poin utama dalam seluruh kitab Imamat, yaitu Imam Taurat yang terakhir, yaitu hari yang paling kudus, yaitu hari perdamaian. Di mana hari perdamaian ini merupakan kekudusan, permintaan yang paling tinggi, kudus dari segala yang kudus. Pasal 1:16 yaitu Imam Taurat. Dan hari ini kamu sampai di awal pas 17 sampai 26 disebut dengan kekudusan, cara kekudusan, yaitu menerangkan tentang urutan kekudusan, seperti hubungan seks, bagaimana sikapmu terhadap orang miskin, bagaimana menyembelih korban atau hewan, seperti dikatakan hari ini, yang merupakan satu holiness, cara kekudusan. Poinnya bukan hanya kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tapi kamu lihat di ayat kedua, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Di pasal 17 ayat kedua, yaitu awal dari pasal 17 sampai 16, dan pertama kali menyebutkan kepada Harun, kepada anak-anaknya, dan juga kepada seluruh Israel. Di bagian besar dari kitab Imamat, terlebih di Taurat Imam, sering dikatakan kepada berfirman kepada, tidak ada menyebutkan kepada Harun, kepada anak-anaknya, dan kepada seorang Israel. Tetapi ini dari kekudusan ini disampaikan kepada seluruh orang, baik yang dibicarakan itu baik komunitas imam atau orang banyak, kamu harus melakukannya.
Jadi ini diterima dari satu komunitas, permulaan diambil dari seluruh komunitas, dan juga pentahiran ini bukan dalam dalam upacara tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Maaf. Jadi pasal 17 sampai 12 maaf, mengatakan setiap hari bagaimana hidup dalam kekudusan dan menjadi orang yang kudus baik di rumah atau di ruang tamu atau di dapur. Bagaimana menjadi orang yang kudus, dan boleh dikatakan bagian ini sangat nyata. Setiap orang harus mengerti. Di kitab Imamat ini, di perjanjian, ketetapan-ketetapan di kitab Imamat di perjanjian baru telah digantikan dengan di perjanjian lama sudah ada digantikan. Kan kita katakan tidak makan daging, tapi banyak orang juga yang makan steak daging sapi yang kematangannya 50% sampai 70%. Dan kebanyakan kalau kamu makan steak daging sapi, kebanyakan juga masih ada darahnya. Dan hari ini kita harus mengerti bagaimana kita memakainya. Jangan makan darah untuk di zaman yang baru. Dan satu perkara yang harus saya tanyakan, yaitu dimulai dari kekudusan, dimulai dari pasal 17. Mengapa Allah bertanya menggunakan perkara ini dengan darah untuk dimulai dengan permulaan? Kita lihat dalam ketetapan yang lain. Seperti kamu lihat di pasal besok mengatakan kekudusan dalam perkawinan, dan juga dikatakan tentang keadilan dalam kekudusan yang hidup, dan juga menguduskan hari Sabat, dan bagaimana sikap kita terhadap orang miskin. Pertama, yang Allah inginkan agar orang Israel hidup dalam kekudusan itu dipunaan dengan darah, sebab darah adalah nyawa, nyawa itu adalah darah. Dalam kitab 5 Musa ini sangat selaras. Di seluruh pasal ini mengatakan jangan alasan untuk jangan makan darah, yaitu sebab setiap orang harus menghargai nyawa. Kalau kamu tidak menghargai nyawa, maka kamu tidak menghargai Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Kalau kamu mengambil keputusan kematian kamu bawa dalam hidupmu, kamu membunuh binatang atau membunuh orang, sesungguhnya kamu tidak menghormati Tuhan yang memberi hidup. Hidup di atas segalanya, berharganya kehidupan penciptaan Allah. Di pandangan Allah satu perkara yang sangat penting. Maka jangan kita katakan tentang perzinaan atau jangan merugikan orang ini, yaitu tentang sikap kita. Tetapi Allah membawa kita melihat bagaimana berharganya hidup dalam kekudusan. Dengan tema di hari ini saya berikan menghormati hidup, menghormati Tuhan yang memberi hidup. Sebab kita tahu untuk menghormati dan kita takut kepada Tuhan yang memberikan hidup, merujukan pada kita bahwa kita menghormati Tuhan yang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat kita menghormatinya, maka kita berdiri dalam bagian kekudusan. Ini target dari kekudusan. Kita lihat ayat
di sini ada 4 ke- ke- perintah kekudusan, tapi saya jadikan satu. Bagian pertama saya bagikan ayat 1 sampai dengan 9, yaitu tentang ketetapan penumpahan darah. Ayat 1 sampai ayat 1 sampai 6 itu adalah kata pengantar. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya, kepada seluruh orang Israel, katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam kemah atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, ia harus diperhitungkan kepada orang yang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Yaitu waktu di Gunung Sinai, Allah berfirman kepada Musa, kamu membawa orang Israel di padang gurun untuk masuk ke tanah di tanah perjanjian. Pada suatu hari, kalau mereka ingin berparti atau pesta, membawa seekor lembu atau mengambil dari korban persembahan, di dalam kemah tidak boleh ada untuk membunuh hewan, baik kamu untuk pesta atau kamu persembahkan kepada Allah. Tetapi di ayat keempat dikatakan dia harus membawa ke pintu kemah pertemuan, di mana di situ hadirat Allah dan di mana Allah bertemu dengan umatnya. Baik kamu lembu atau kambing jantan atau domba jantan persembahkan bagi Allah. Di ayat kelima tadi tidak kita baca, dikatakan yaitu korban sembelihan mereka harus dipersembahkan, diserahkan kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Jadi kalau kamu harus menyembeli hewan, baik untuk dimakan atau untuk dikorbankan kepada Tuhan, semuanya itu diperhitungkan sebagai korban keselamatan, terlebih dahulu dipersembahkan kepada Tuhan. Korban keselamatan bukan korban penghapus dosa, dan korban penghapus bukan korban yang harus dipersembahkan, tetapi yaitu korban syukuran. Fakta kamu hendak bersyukur, kamu baru mempersembahkan kepadanya. Jadi dalam keadaan di padang gurun, saat mereka hendak makan daging hewan, terlebih dahulu mereka harus mempersembahkan sebagai korban keselamatan, dan korban keselamatan harus dibawa terlebih dahulu di pintu kemah pertemuan. Yang harus dilakukan, segala binatang hewan yang hendak disembeli, kalau tidak dipersembahkan terlebih dahulu kepada Tuhan, kamu sendiri menyembelinya, ini dihitung sebagai membunuh. Di ayat keempat dikatakan ia menumpahkan darah. Memang tidak diterjemahkan membunuh, tetapi di situ hutang darah. Hal itu dihitung kepada orang itu sebagai hutang darah yang telah menumpahkan darah. Sebab dia tidak menghormati Tuhan yang memberi hidup menggunakan caranya sendiri, menurut keinginannya sendiri, sehingga membawa kematian bagi ciptaan Allah.
Jadi sehingga hutang darah itu diperhitungkan bagi orang itu. Kamu tidak menghormati Allah yang berkuasa atas hidup atau mati. Tetapi kamu sebagai tokoh Allah untuk memutuskan bahwa hewan ini hari ini sudah pada waktunya. Sehingga kamu menjadi orang yang tidak menghormati hidup. Tetapi terbalik, kalau kamu membawa hidup ini di hadapan mezbah, terlebih dahulu hidupnya ini dipersembahkan kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, ada kambing domba untuk dimakan, mempersembahkan korban keselamatan, maka kamu menghormati Tuhan yang memberi hidup. Jadi tidak perlu dimusnahkan di antara segala bangsa. Menyembelih yaitu bagian leher yang dikerat, artinya menumpahkan darah. Kalau kamu di Hong Kong, kalau kamu beli ayam, maka akan mengerat lehernya. Untuk menumpahkan darahnya. Ini cara yang cepat untuk mencurahkan darahnya. Jadi darah itu adalah hidup. Pada saat kamu melakukan demikian, menyembelih, kamu yaitu mengakhiri satu nyawa. Jadi kita juga tidak boleh makan darahnya. Kita lihat ayat 7-10, mengapa ketetapan ini menggunakan cara harus dicurahkan. Imam dengan dia sendiri yang mencurahkan darahnya, menumpahkan darahnya kambing dombamu. Jadi kamu tidak sendiri untuk menumpahkan darah ini. Mengapa harus di depan kemah, di tempat yang umum? Yaitu kamu tidak boleh di tempatmu untuk mempersembahkan persembahan, supaya jangan orang menyembah berhala, seperti dikatakan di ayat ke-7. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin adalah jinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Di korban di sini di sini mereka terjemahkan sebagai kambing jantan. Ada di zaman kuno mereka memotong kepala kambing atau domba untuk disembayangkan. Ini adalah cara mereka untuk menyembah pada setan atau jin-jin. Jadi di daerah Timur Tengah atau orang Israel, semua darah yang ditumpahkan mereka harus menanamnya, harus ditutup dengan tanah. Di hadapan Allah harus memutuskan akhir dari nyawa. Dan kita bertanya pada kita tahu bahwa kita kebanyakan bukan orang yang membunuh. Mungkin kamu tidak berpikir bagaimana mencelakakan dia atau membunuh dia. Tapi di sini mengatakan menghormati Allah yang memberi hidup. Dan satu yang sangat menjamah, yaitu adakah kamu menghormati Allah yang memberi hidupmu? Banyak kala gereja menghadapi orang yang mau bunuh diri atau pembunuhan atau membunuh diri, yang merasa dirimu tidak berharga di dalam seperti di luka-luka, merasa hidupmu tidak berharga, dan ada atau tidak itu tidak ada
ada kamu atau tidak, itu seperti tidak ada harganya, sehingga kamu tidak bisa hidup. Ini adalah tujuan dari kekudusan pertama atau ketetapan yang membawa kita untuk kembali melihat Allah yang mencipta, yang memberi nyawa itu sangat berharga. Jadi kalau dulu mereka hendak makan kambing domba, mereka harus melakukan proses yang rumit tujuannya agar menghormati Allah yang memberi hidup. Sekarang kita makan seperti sate kambing pun tidak usah untuk begitu rumit. Tetapi di zaman modern sekarang, kebanyakan orang juga tidak menghormati hidup, baik itu dirinya sendiri, baik itu pelajar, para siswa, mereka juga bisa bunuh diri, atau waktu depresi ada terpikir untuk bunuh diri. Hidup tidak berharga, atau tidak percaya diri, atau di masa pertumbuhan kamu diremehkan dalam keluargamu, atau kamu membawa luka, merasa dirimu sangat tidak berharga, tidak layak untuk terus hidup. Tapi hari ini Allah membawa kita melihat, Allah mendirikan komunitas yang memberi hidup, Allah yang memberi hidup. Dari awal penciptaannya di Taman Eden tidak ada kematian. Tetapi karena manusia berdosa, jadi Allah menggunakan untuk menyembelih binatang sebagai ganti. Karena manusia berdosa, harus menggunakan darah sebagai penebus dosa. Dan hari ini saya memberi semangat bagi kita semua, terlebih lagi terhadap kamu yang tidak menghargai hidupmu atau merasa berharga. Seharusnya kamu kembali menerima Allah yang Dia adalah Tuhan yang menciptakan nyawa bagimu. Allah di dalam hidupmu sangatlah berharga, dan Dia di sini memberikan spesial memberikan ketetapan agar orang menghormati hidup, dan semua orang lain juga menghormati hidupmu. Jadi mengapa ini diperluas bagi orang Kristen? Aborsi satu dosa yang sangat dibencikan, dan juga Pastor Joshua juga tidak setuju orang yang disuntik mati. Sebab kita tidak boleh mengganti tokoh sebagai Allah. Kematian ada di tangan Allah, dan juga kita harus menghormati Allah menciptakan dunia ini. Hidup harus dihormati atau dihargai. Di ayat 1 sampai 9. Mengapa harus disiram di hadapan Tuhan, menyembelih di hadapan Tuhan? Di poin ini ada sangat penting di ayat 10 sampai 16. Dan di ayat 10 sampai 16 ada dua ketetapan. Pertama 1 sampai ayat 2, yaitu jangan makan darah. Ketetapan yang kedua 13 sampai ayat 16, yaitu ketetapan setelah terhadap bangkai atau binatang yang mati. 1 sampai 12 ketetapan tentang darah, makan darah. Jadi ini meresponkan juga mengapa darah Kristus yang sangat berharga. Mengapa darah Yesus bisa menghapuskan dosa. Ini ayat 10 sampai 12 ini merupakan lambang, kita baca bersama. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun, juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
karena nyawa makhluk itu di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah, demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Di sini dalam 3 ayat ada struktur yang harus dijelaskan padamu. Ayat 1 sama 11 yaitu maknanya sama. Jadi sering katakan plan A. 12 juga diulangi jangan makan darah. Dan juga dikatakan juga kepada orang Israel dan juga bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka tidak boleh makan darah. Jadi ini ketetapan ini di pihak diulangi baik kamu orang Israel atau orang asing, kamu datang di tengah komunitas orang Israel, kamu harus mematuhi ketetapan ini. Tidak boleh makan darah ini. Dan yang tersisip di tengah 10-12 menjelaskan, yaitu B menjelaskan bagaimana alasan mengapa tidak boleh makan darah. Kita lihat terlebih dahulu di ayat 10. Tadi dikatakan tidak, yang dilarang makan darah termasuk orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Kalau kamu makan darah ada 2 akibat. Pertama, aku sendiri akan menentang dia. Yang kedua, melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Menentang Allah fokus kepada orang itu. Setiap orang berpegang pada ketetapan ini, kamu tidak berpegang, maka Allah fokus kepadamu. Dan mengapa kamu terjadi hal ini? Mengapa kamu tidak serius menanggapi ketetapanku? Jadi di sini menentang di bawah ada arti menghakimi kedua. Pada saat kamu makan darah, kamu menjadi najis. Kamu tidak boleh diam di tengah-tengah kemah, kamu harus dilenyapkan, harus dipisahkan. Sebab dosa dengan komunitas Allah harus dipisahkan. Dan orang asing, mereka juga sama peraturan ini kepada orang asing. 11 menerangkan mengapa tidak boleh makan darah. 11 dikatakan ada 3 kali tentang nyawa. Dalam satu ayat 3 kali menyebutkan tentang nyawa, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Jadi hidup dengan nyawa itu menjadi satu. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa waktu diusir dari Taman Eden, dosa yang dilakukan manusia yaitu di mana Kain membunuh Habel, dosa pembunuhan. Dan Allah berfirman, ada darah yang berteriak dari tanah. Dosa manusia pertama yaitu dosa pembunuhan, yaitu dosa yang tidak menghargai nyawa. Jadi kitab Imamat sangat mengutamakan dan sangat tegas bagi bahwa manusia harus menghargai hidup, menghormati hidup, termasuk nyawa manusia dan juga nyawa hewan. Sebab dikatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Kita bisa menyiramkan darah, dikatakan
Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Waktu darah menyentuh mezbah yang kudus, dia taat dalam kekudusan Allah. Jadi dia bisa menggantikan satu nyawa ganti satu nyawa untuk memberimu hidup. Kalau kamu bersalah kepada Allah, maka akhirnya juga akan mati. Dan hari ini kita membawa darah hewan, darahnya disiram di atas mezbah yang sehingga menjadikan kudus. Dia menjadi darah biasa, menjadi darah yang kudus, sebab dia taat di bawah yang memberikan nyawa, sehingga dia menjadikan satu perdamaian. Seharusnya kamu harus mati, tetapi telah diganti, sehingga kita menjadi tidak berdosa. Dari darah mempunyai kuasa yang kekudusan, yaitu membayar harga. Jadi janganlah kita di depan mezbah, bagi orang Israel tidak boleh sembarangan menyembelih satu nyawa. Kalau demikian kamu tidak menghormati nyawa. Dan dikatakan, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Darah adalah penebus nyawa, juga merujuk pada Yesus Kristus. Yesus tampak jelas sebagai imam besar. Dalam hidupnya tidak ada kenajisan. Jadi darahnya adalah darah yang sempurna. Dia jalan mezbah salibnya, dia disembelih. Di dalam dunia rohani, darahnya mengalir untuk menebus dosa kita, sehingga kita salib melambangkan bahwa dosa kita telah disucikan. Ini berharganya hidup. Di perjanjian baru ada dikatakan oleh Paulus, banyak ketetapan lama tidak lagi dipakai bagi orang asing atau orang non-Yahudi. Paulus berkata, orang memakan darah bekas penyembahan berhala dan juga makan darah. Paulus berkata, mereka boleh makan, tetapi kalau kamu melakukan hal ini menjatuhkan iman orang, maka janganlah kamu lakukan itu. Di perjanjian baru dikatakan, apa yang kamu makan dalam perutmu itu tidak bisa menajiskanmu. Jadi kita jangan banyak ketetapan dalam cara makan kita. Sebab Yesus berkata, apa yang keluar dari hatimu, dari mulutmu, itulah yang bisa menajiskan orang. Jadi di perjanjian baru, melihat ketetapan ini, melihat hati seseorang. Dan hari ini kita kembali, bagi kita apakah boleh makan darah? Kita boleh menggunakan cara pandangan perjanjian baru atau dari Yesus. Kita lihat satu poin, kekudusan Allah termasuk bagi kita. Adakah kita menghormati Allah yang menciptakan hidup, baik itu kehidupan atau kesehatan tubuh kita, yaitu kehidupan yang sehat secara rohani. Bagi kita haruslah menghargai kehidupan kita, menghargai hidup kita, melihat hidup kita berharga, dan menjadi orang yang memberi hidup, agar kekudusan ini terus ada di tengah-tengah kita. Kiranya Allah memberkati firman-Nya.
姊妹，好冇咧？讓我哋咧一齊咧去起身嚟敬拜我哋嘅神。Haleluya. Kami memujikan hidup bagimu. Harapan kami di dalam tangan. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita.
Sama Allah yang memberikan hidup, kita bersyukur kita bisa tetap hidup, kita segera memberikan segala berkat bagi Allah, kita memuji dan Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami ada di bumi ini mengalami bermacam kebaikan dari Engkau. Engkau Allah yang memberi hidup, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. 為著你能夠呼吸，為著你仍然能夠喺呢個地方你就手神頭為神點燈，向神獻上感恩，因為生命在於佢。我哋一 Kita 生嘅 bersyukur 獻 sebab 我 hidup 哋 di 冇辦法 kita 決 bisa 定我 ikut 哋嘅 dengan 生 pagi 存， sebab 但係神咧，你讓我哋 kita 能夠喺地 diberikan 上 hidup dari 仍然 Tuhan. 嘅活 Kita 著，我哋 bersyukur. 多謝你。 Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 主，我哋讚美你，你賜咧我哋咧嗰陣生命嘅氣息，能夠咧喺地上嘅活着，能夠享受咧你一切咧你所賜俾我哋豐豐足足嘅福樂，我哋感謝讚美你，我哋凡有氣息嘅都要去到讚美你，感謝讚美主。係啊，所以咧我哋多謝讚美你，主，每一個生命咧喺你嘅裏面都係奇妙可畏。真係多謝你。 Tuhan, terima kasih Engkau memberikan hidup bagi kami setiap kami. Terima kasih Engkau menghargai kami, bukan hanya hidup tapi hidup kami juga ada bagian di dalam Engkau dan connect dengan Engkau. Kami berterima kasih. Saudara semua, kita berterima kasih pada Tuhan sebab Dia sangat menghargai hidup kita. Bahkan di dalam kita masih kandungan, Dia melihat kita dan melihat hidup kita berharga. Bahkan Dia mengutus Yesus Kristus dengan darahnya untuk menyelamatkan kita. Tapi hari ini memberikan satu peringatan bagi kita. Adakah kita sungguh-sungguh menghargai hidup kita, atau adakah kita dengan pandangan Allah melihat diri kita? Di tengah-tengah kita, saya ingin memanggil saudara-saudari, kalau kamu dirimu merasa tidak berharga, mungkin di masa pertumbuhanmu kamu merasa kamu tidak berguna karena di rumah telah banyak saudara-saudara, kakak adik yang lain, atau di waktu kamu lahir ayah ibumu merasa kamu lebih buruk dari orang yang baik, atau nilai sekolahmu, rankingmu buruk dari orang sehingga kamu tidak percaya diri, atau ayah ibu lebih baik mengatakan kamu tidak berharga, bahkan kamu merasa ingin mati. Hari ini Tuhan berkata padamu, anakku, kamu sangat berharga bagiku. Kalau ada di antara saudara-saudari ini untuk di tempat ini, silakan maju di depan. Kalau di online, silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Kiranya Tuhan menyembuhkanmu. Atau kamu sering ingin bunuh diri, merasa di bumi ini tidak ada artinya, atau kamu meremehkan hidupmu sendiri, memuaskan makan minummu, merasa seharusnya, maka kamu tidak peduli pada tubuhmu. Di depan silakan maju di depan. Yang di online silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Dalam itu sering-sering dalam pikiranmu selalu berpikir ingin mati. Kan gereja atau betul mendoakan mereka. Kita juga merenungkan, mungkin juga kita merasa pernah berpikir untuk bunuh diri. Seberapa kita mengutamakan hidup kita, menghargai hidup kita? Adakah dalam kebiasaan kita sungguh-sungguh menghormati, atau kita hanya memuas
memenuhkan nafsu kita, kita rakus makan minum, kita tidak memperdulikan kesehatan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Atau yang di online seringkali tidak bisa keluar, kamu ingin sembunyi, merasa kamu tidak berharga, tidak ingin dilihat orang, kamu pun berdoa. Berdoa pada Tuhan. Tuhan melihatmu. Atau di dalam pengembalaan kita ada anggota sel kita selalu meremehkan hidup dan merasa tidak berharga, merasa lebih baik mati. Bahkan di anggota sel kan punya keinginan untuk bunuh diri. Dan urapan Tuhan, kita bersama berdoa, sebutkan nama anakmu. Tuhan melihat keperluan kita setiap orang. Tuhan sangat menghargai dan kasih-Nya sejati. Atau di antara kita atau kamu disakiti, kamu ditindas orang, merasa hidup hanya demikian, merasa diri tidak berguna, tapi Tuhan berkata padamu, bukan demikian. Tuhan mengutamakan hidupmu. Allah menciptakanmu berharga dan bernilai. Dan kita terus berdoa, kamu berharga. Katakan pada diri sendiri. Sesungguhnya kita setiap orang, hari-hariku dilalui demikian. Kamu tidak tahu masa depanmu apa yang harus dilakukan, sebab kamu merasa tidak dapat melakukan sesuatu. Tapi Tuhan berkata kepadamu, dalam hidupmu aku punya rencana. Anakku, berharaplah padaku. Aku di dalam hidupmu punya rencana. Lihat dirimu dan berkata pada dirimu sendiri, hatimu, Allah mengasihiku, Allah menciptakanku berharga, dan Allah melihatku berharga sebagai permata. Aku sangat harus menghargai hidupkan, dan lebih lagi aku menghargai Tuhan yang menciptakan, sang pencipta. Aku bukan hidupku bukan tidak berharga. Aku orangnya berharga. Mari kita menyembah Tuhan. Kita harus bangkit, kita harus fokus pada Tuhan.
menghargai hidup setiap orang. Haleluya, Tuhan kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Tuhan, mohon Engkau tolong kami setiap saudara-saudara. Kami ubah cara pandang kami. Dulu kami tidak menghargai diri kami dan merasa kami tidak berharga, tidak berguna untuk apa hidup di bumi ini, dan merasa banyak dalam hidup segala yang pikiran yang bukan dari arah konsep semuanya ini kami serahkan kepada Allah. Kami tolak semuanya. Kami percaya kami setiap orang kami telah ditebus dengan harga yang mahal. Kami semua berharga. Dan kami ada anak Allah Yesus Kristus datang di bumi ini untuk menebus kami setiap orang. Kami semua berharga. Kami berharga. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Bersama waktu juga kami datang di hadapan Engkau, mengambil satu identitas yang berharga sebagai imam yang jani, datang baga kota, berdoa untuk kota-kota kami. Dan saudara, mari kita berdoa bagi kota-kota kita. Kalau bisa kita sujud kita di atas kota kita ini yang dosai karena menumpahkan darah orang yang tidak berdosa, dan juga karena kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan atau karena tidak angkur, membunuh atau bunuh diri, kita membunuh, bahkan kita menjual orang. Tuhan, Engkau menciptakan hidup ada di tangan Engkau. Setiap hidup itu berharga, tetapi kami di situ menjual orang, kami menjual perempuan, memaksa mereka menjadi pelacur sehingga mereka di dalam hidup perzinaan. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, kami mengaku dosa. Hidup ini berharga, tetapi kami menindas mereka dan kami meremehkan mereka. Bahkan kami membunuh hidup seseorang. Kami juga merampas hak anak-anak kami. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau mengaku dosa. Kami berdosa bagi kota kami. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Kami tidak menghargai Tuhan yang memberi hidup. Kami menjadi Tuhan bagi hidup kami sendiri, sehingga membawa orang pada kematian. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Kita berseru pada Tuhan Allah kita. Supaya darah yang ditumpahkannya tidak, atau bayi yang belum lahir, mereka telah mati dalam kandungan, mereka dipaksa untuk mati. Tuhan, ampuni akan kerusakan hidup kami, bahkan kami meremehkan setiap kehidupan yang Engkau berikan. Tuhan, ampunilah kami. Sungguh kami berdosa pada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, kami ampunilah kami. Ampunilah kami serakah, kami egois.
Ampunilah kami tidak menghargai Engkau. Ampunilah kami hanya melakukan apa yang ingin kami kerjakan. Demi untuk uang, kami bisa mengorbankan nyawa. Bahkan untuk harta, kami bisa berzina. Kami berzina, berdosa pada Engkau. Kami meremehkan hidup. Dan kami juga melihat mereka hidup dalam kemiskinan. Bahkan di situ mereka sengaja untuk membuat mereka dipaksa untuk memotong atau membuat mereka menjadi orang cacat sehingga mereka mengemis di jalan-jalan. Tuhan, kami tidak menghargai nyawa yang Kau berikan kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami berdosa pada Engkau. Tuhan, kami hanya dengan pandangan yang terbatas melihat yang di depan kami. Kami juga menggunakan ukuran dunia untuk menilai kami berharga atau tidak. Bahkan anak-anak yang dilahirkan dengan cacat, kami merasa semuanya itu telah selesai. Tuhan, anak-anak yang Engkau lihat berharga, tetapi kami merasa sebagai beban. Dan kami tidak bisa mengerti akan kehendak Engkau, keunikan Engkau menciptakan kami setiap orang. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Dan anak kami juga kurang baik. Bahkan kami merasa kalau anak kami kurang baik, kami merasa memalukan. Dan anak kami waktu lahir, kami ingin dia menjadi hakim, menjadi dokter, menjadi orang yang punya kesempurnaan. Tetapi kalau mereka tidak berhasil, kami merasa mereka tidak berguna, tidak berharga. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak bisa menjadi ayah dan ibu. Tuhan, ampunilah kami sebagai ayah dan ibu. Kami merasa sesungguhnya kami tidak menghargai kehidupan anak-anak kami. Sesungguhnya datang dari Allah. Kami mengendalikan hidup seseorang, merasa kami Tuhan di atas hidup. Yang kami adalah orang yang rusak. Kami membelok. Banyak perkara kehidupan yang tidak semua kami di situ membunuh, merusak, tapi sesungguhnya kami tidak menghargai hidup seseorang dan juga tidak menghormati Allah. Tuhan, ampunilah begitu membengkoknya hidup kami, begitu sadisnya dalam kehidupan kami tidak menghargai. Seperti kehidupan benda mati, kami bisa merusaknya, bahkan merampasnya. Tuhan, ampunilah kami. Bapa Surgawi, mohon Engkau mengampuni kami. Kehidupan kambing dan domba sangat berharga bagimu, tetapi perasaan kami merasa oleh karena benci, kami mencelakai hidup orang. Bahkan kami tak ada harapan. Kami merasa ingin melahirkan anak, kami aborsi. Bahkan banyak oleh karena keserakan kami sendiri, merasa benar sendiri, melukai hidup orang. Sungguh bumi kami berdosa pada Engkau, dan hidup kami berdosa pada Engkau. Bapa Surgawi, kami tidak bisa menggunakan pandangan-Mu terhadap nyawa seseorang. Dengan hukum-hukum Engkau mengajar kami, Engkau menghargai kehidupan bagi kami setiap orang. Tapi kami tidak bisa mengasihi diri kami sendiri dan tidak bisa mengasihi kehidupan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Yesus, darah-Mu saat ini menyucikan kami. Engkau berkata bahwa darah-Mu
membawakan sangat bermakna untuk menyucikan. Engkau memberikan hidup, memberikan pengharapan untuk menggantikan semua kematian, untuk mengganti semua pembunuhan, untuk menggantikan segala keegoan. Tuhan, bahkan Engkau sendiri menyucikan. Kami serahkan kota-kota kami di dalam tangan-Mu. Berkatilah Hong Kong pada saat kami datang di hadapan Engkau. Waktu kami mengaku dosa, Engkau patahkan semua kuasa kematian di tengah-tengah kami. Tuhan, berikan nafas kehidupan di tengah-tengah kami, di tengah kematian dan yang diambang kematian. Tuhan, Engkau memanggil mereka, sadarkan jiwa mereka agar mereka kembali hidup kembali dan kembali mereka dekat pada Engkau. Mari saudara semua kita memberkati Hong Kong menjadi kota yang bagaimana, atau kota-kotamu ingin menjadi kota yang bagaimana. Tempat ini tidak lagi dipenuhi dengan kematian, tidak lagi dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi nafas kehidupan Yesus masuk di kota-kota ini. Mari kita bersama berdoa. Pada lebih kamu tahu orang rumah atau teman-temanmu orang rumah atau anggota mereka ingin bunuh diri, saat ini kamu menyebutkan namanya, berdoa baginya agar Tuhan memberikan nafas kehidupan masuk di dalam hidup mereka, agar mereka dibawa keluar dari lembah kematian, dibawa keluar dari lembah kematian. Syara bara 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 Tuhan, Kau rebut kembali dia dari Tuhan. Ingat akan dia. 怀抱跟随你，在爱中遇见你，接近我，吸引我，怀抱跟随你，荣耀中敬拜你，接近我，吸引我。怀抱跟随你，在爱中遇见你，接近我，吸引我，怀抱跟随你，荣耀中敬拜你。主，我哋咧喺你嘅裏邊咧嚟敬拜你。 Tuhan, kami menyembah 神， Engkau. 我哋喺你嘅裏邊嚟。 Tuhan, di dalam Engkau kami menyembah Engkau, sebab Engkau berkata darah adalah hidup, adalah nyawa. Kami semua Engkau ciptakan kami secara unik. Bapa surgawi, kami tahu Engkau mengasihi kami setiap orang. Kami datang di hadapan Engkau, berdiri di hadapan mezbah-Mu sebagai identitas, sebagai imamat rajadib. Kami ikat segala kuasa bunuh diri dari diri kami, dari orang-orang, anak-anak yang kami kasihi, anggota sel kami, dari jemaat gereja kami, dan bagi saudara-saudari kami pergi dari kehidupan, dan kami nyatakan kuasa kematian, kait kematian saat ini kamu pergi dari seluruh komunitas pohon kehidupan. Dalam nama Yesus, mengambil pedang roh, putuskan segala kuasa kematian, jeratan kematian dari antara kita, dari ikatan ketidaksalehan, dan mengikat oleh karena putus asa, depresi, bahkan kecewa atau kata-kata yang meremehkan diri sendiri yang membuat segala celah untuk membawa kepada kematian di hari ini. Dalam darahnya Yesus semuanya telah dipatahkan, dan juga Tuhan Engkau memberikan api yang kudus membakar semua kuasa dari api neraka, bahkan kematian tidak lagi mendekat pada kemah kami, bahkan tidak lagi mendekat pada orang rumah kami, anggota sel kami, dan meletakkan salib keselamatan Allah diletakkan di tengah-tengah kami. Pada salib keselamatan Allah di tengah segala pikiran negatif yang kematian atau pikiran untuk mati, semuanya itu pergi dari kehidupan kita, kami semua.
Damai sejahtera-Mu ada di dalam hidup kami. Mari kita bersama terima berkat damai sejahtera Tuhan. Roh yang memberikan damai sejahtera, Roh Kudus, Engkau memenuhi kehidupan kami setiap orang. Tuhan, Engkau berikan pengharapan. Tuhan, Engkau katakan Engkau datang untuk memberi hidup, bahkan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita setiap orang di dalam Tuhan. Kita setiap hari kita hidup penuh dengan kelimpahan, bahkan penuh dengan sukacita. Damai sejahtera-Mu, harapan-Mu, sukacita-Mu memenuhi kami setiap orang. Agar kami di dalam Engkau, Tuhan, kami merangkul diri kami sendiri, merangkul kehidup kami. Kasih-Mu memenuhi kami setiap orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus memberkati. Amin.